Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. Vaksinasi tahap kedua dengan sasaran pemberi pelayanan publik telah dimulai. Sejumlah aparatur sipil negara, ASN pemerintah Kota Madiun, relawan kesehatan hingga awak media melaksanakan vaksinasi tahap pertama di sejumlah fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Sementara itu, analisa dan evaluasi pelaksanaan PPKM juga terus dilakukan agar pelaksanaan semakin optimal. Langkah melawan virus COVID-19 terus digalakkan oleh pemerintah Kota Madiun. Salah satunya melalui program vaksinasi yang saat ini memasuki tahap kedua. Pada tahap ini sasaran vaksinasi merupakan petugas pelayanan publik. Tidak hanya pegawai pemerintahan, namun juga TNI, Polri, relawan, hingga tokoh agama dan wartawan. Vaksinasi tahap kedua berlangsung mulai Rabu, 24 Februari 2021. Kegiatan ini berlangsung di beberapa puskesmas di Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan pemberian vaksinasi pada tahap kedua ini difokuskan terhadap petugas pelayanan publik dan relawan, sehingga belum semua aparatur sipil negara yang mendapatkannya. Hanya mereka yang memiliki mobilitas tinggi dalam pelayanan ke masyarakat yang menjadi prioritas. Salah satunya relawan petugas penyemprot disinfektan hingga pemulasaran jenazah dan bidang pelayanan lainnya. Selain itu, sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, wartawan juga termasuk dalam peserta vaksinasi di tahap kedua. Sebagai pekerja lapangan yang memberikan informasi kepada masyarakat, awak media memiliki resiko tinggi terpapar COVID-19. Dengan pemberian vaksin terhadap wartawan, Wali Kota berharap para pekerja pers tersebut tidak hanya mampu melindungi diri, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Wali Kota juga berharap setelah vaksinasi ini, pelayanan publik di Kota Madiun bisa lebih optimal. Sebab, sudah ada antibodi yang bekerja sebagai perisai kedua selain dengan menerapkan protokol kesehatan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi memperpanjang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro di wilayahnya. Aturan ini berlaku mulai 23 Februari hingga 8 Maret 2021. Hal ini berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/84/KPPS /013/2021. Perpanjangan tersebut juga mengacu pada Instruksi Mendagri nomor 4 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan. Koordinasi antara Pemprov dan Forkopimda Jawa Timur bersama kota kabupaten pun dilaksanakan secara virtual Selasa 23 Februari 2021. Dalam kegiatan yang dipimpin oleh Sekda Prof Jawa Timur, Heru Cahyono tersebut, mereka juga membahas tentang evaluasi pelaksanaan PPKM berbasis mikro tahap pertama. Pada kesempatan itu, Wali Kota Madiun Maidi melaporkan progres penanganan COVID-19 di wilayahnya. Selama PPKM Mikro tahap pertama, telah terjadi peningkatan terhadap angka kesembuhan pasien COVID-19. Sedangkan angka kematian cukup landai karena masih banyaknya penyakit penyerta. Namun angka ketersediaan ruang isolasi cukup tinggi, bahkan mencapai 62,18%. Selain itu, pembatasan kegiatan masyarakat juga tetap dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor. Salah satunya, Pemkot juga melakukan pemadaman lampu pada pukul 21.00 agar tidak terjadi kerumunan. Upaya yang dilakukan oleh Pemkot Madiun mendapatkan apresiasi dari Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Niko Afinta. Meski telah terjadi peningkatan signifikan terhadap penanganan COVID-19, namun Pemkot Madiun terus melaksanakan tracking. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
Penanganan kesehatan dan peningkatan ekonomi wajib seimbang. Karenanya, pemerintah Kota Madiun juga terus mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat. Wali Kota Madiun Maidi kembali meninjau program lapak UMKM dan kawasan rumah pangan lestari sebagai upaya peningkatan ekonomi warga tersebut. Giat peninjauan sambil bersepeda itu juga melihat sejumlah fasilitas pendidikan. Jangan kemana-mana, informasi tentang bantuan COVID-19 kami hadirkan setelah yang satu ini. Wali Kota Madiun Maidi kembali mengecek perkembangan pembangunan yang ada sembari bergoes bersama OPD pada Jumat 26 Februari 2021. Namun goes kali ini sedikit berbeda. Selain pengecekan lapak, goes kali ini Wali Kota menyempatkan diri mengecek kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL dan juga ikut memanen hasilnya. Lahan di samping Jalan Sidoda di Kelurahan Kelun yang sebelumnya terlantar diubah menjadi lahan produktif oleh warga sekitar. Wali Kota menjelaskan pemanfaatan lahan Pemda yang tidak produktif diperbolehkan untuk dimanfaatkan masyarakat. Hal itu juga sebagai dorongan program Kelurahan Mandiri yang tengah digencarkan di Kota Pendekar, di mana segala kebutuhan warga di kelurahan tersebut mampu dipenuhi oleh wilayahnya sendiri. Goes berlanjut untuk meninjau di lapak UMKM. Dalam kunjungannya, selain menambah fasilitas penyempurnaan seperti lampu dan payung, Wali Kota juga berencana mengisi dengan tempat rekreasi seperti kolam pancing. Selain itu, Wali Kota juga menyempatkan diri untuk meninjau beberapa sekolah. Dalam kunjungan ini, Wali Kota berpesan meski pembelajaran secara daring, kondisi kebersihan lingkungan sekolah harus tetap terjaga. Selain itu, Wali Kota juga menginstruksikan apabila ada pembangunan yang kurang dari standar, pihak sekolah segera melapor untuk segera diperbaiki oleh rekanan. Nah ini, jadi sekolah-sekolah yang pinggiran itu sudah saya cek satu persatu. Hari ini dapat 6 atau 5 sekolah. Dan perawatan sekolahan cukup bagus, mulai perawatan bunga, sarana prasarananya, ruang-ruang juga bersih semua. Jadi lahan aset pemerintah yang tidak produktif silahkan gunakan untuk produktif masyarakat. Malah justru kalau seperti itu nanti mengajukan. Tadi ada sungai untuk kolam dikasih bibit ikan. Dan kalau seperti itu minta pupuk, insya Allah kalau pupuk stoknya masih saya kasih pupuk. Jadi masyarakat betul-betul kelurahan mandiri, artinya kebutuhan sehari-hari itu di sini sudah ada semua, tidak usah beli jauh-jauh. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Bantuan COVID-19 terus mengalir di Kota Madiun. Terbaru, BNI Cabang Kota Madiun juga memberikan bantuannya untuk masyarakat Kota Pendekar. Bantuan secara simbolis diberikan kepada Wali Kota Madiun untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat. Informasi ini akan kami rangkai dengan pencanangan santri bermasker berikut ini. Wujud kepedulian dalam mengendalikan COVID-19 di Kota Pendekar terus berdatangan. Kali ini bantuan tersebut datang dari Bank Nasional Indonesia atau BNI Madiun yang memberikan 1.000 masker kain, 130 paket sembako, dan 1.145 botol susu. Bantuan dari program Corporate Social Responsibility atau CSR senilai Rp25 juta ini diterima Wali Kota Madiun Maidi di Balai Kota Rabu 24 Februari 2021. Wali Kota mengatakan bantuan akan didistribusikan kepada masyarakat hingga ke tingkat RT yang tengah menjalankan PPKM Mikro. Wali Kota Madiun mengapresiasi langkah BNI untuk turut serta menunjukkan kepeduliannya terhadap pemerintah daerah dalam mengendalikan persebaran COVID-19. Bantuan yang diberikan akan sangat membantu dan bermanfaat kepada masyarakat dalam kondisi sekarang ini. Bantuan tersebut juga diharapkan dapat membantu menurunkan status RT yang masih berzona kuning menjadi hijau. Artinya, bantuan diharapkan semakin menguatkan pelaksanaan PPKM Mikro saat ini. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, pimpinan bidang pemasaran dan bisnis BNI, Nora Indayana mengatakan, bantuan tersebut sebagai wujud kontribusi perusahaan yang menaunginya kepada Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Polda Jawa Timur meluncurkan pencanangan gerakan santri bermasker pada Kamis 25 Februari 2021. Program ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Provinsi Jawa Timur. Prosesi peresmian gerakan santri bermasker berlangsung di Mapolda Jawa Timur dengan dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Niko Afinta beserta jajarannya. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Bupati Wali Kota se-Jawa Timur secara virtual, termasuk Wali Kota Madiun Maidi dan Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan di Mapolresta Madiun. Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah kembali menekankan pentingnya penggunaan masker dalam disiplin protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Maka, melalui gerakan santri bermasker ini, diharapkan dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan tersebut, perwakilan pondok pesantren dan santri di Jawa Timur juga mengikuti prosesi ikrar santri, yakni untuk berkomitmen menjalankan protokol kesehatan. Tidak hanya memakai masker, tapi juga mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan menjaga jarak. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pondok pesantren dan santri memiliki peranan penting untuk penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Sebelum mengakhiri acara, Kapolda Jawa Timur membagikan sebanyak 1.287.000 masker yang diterima oleh perwakilan santri yang hadir. Begitu pula di Kota Madiun. Selain masker, bantuan lainnya seperti sembako dan souvenir juga dibagikan kepada para santri. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Lalat bisa menjadi hama yang mengganggu dan merugikan. Jebakan lalat yang dibuat kelompok pekarangan pangan lestari P2L Taman Lestari ini patut dicoba sebagai salah satu alternatif mengatasi serangan serangga ini. Namun sebelum itu, peringatan Hari Sampah serta pemusnahan barang bukti pelanggaran cukai kami hadirkan untuk Anda berikut ini. Bank sampah ini dikelola oleh komponen tersendiri. SMP Negeri 1 Kota Madiun sebagai calon sekolah adiwiyata mandiri terus berupaya menanamkan kebiasaan cinta lingkungan terhadap anak didiknya. Salah satunya dengan menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional HPSN 2021 Minggu 21 Februari 2021. Dalam kegiatan yang berlangsung secara virtual, tim adiwiyata sekolah telah mempersiapkan berbagai rangkaian acara. Mulai dari penampilan musik dan lagu, talk show, hingga praktek pemanfaatan sampah lingkungan. Seperti pembuatan pupuk organik dari cangkang telur. Kepala Sekolah SMPN 1 Suyitno menuturkan, inovasi pupuk organik dari bahan cangkang telur atau pour kettle merupakan kreasi siswa-siswi anggota tim adiwiyata sekolah. Mereka mendapatkan cangkang telur dari yang ada di kantin sekolah. Selain itu juga ada beberapa inovasi lainnya, seperti parkalas atau pupuk organik cangkang telur dan ampas teh, liminje atau lilin minyak jelantah, Bu Ampi atau sabun ampas kopi, Aquades atau air sterilisasi untuk mencuci berbagai alat, dan water coolant atau air radiator. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut disiarkan melalui kanal YouTube SMPN 1 Madiun. Melalui peringatan Hari Sampah Nasional ini, Suyitno berharap para siswa lainnya bisa semakin semangat dan meningkatkan komitmen untuk mengelola sampah di rumah dan memberikan inspirasi bagi masyarakat untuk pemanfaatan sampah menjadi barang-barang bernilai guna. Harapan kami yang pertama kepada
keluarga besar SMP Negeri 1 Madiun, kita mari berkomitmen memanfaatkan sampah yang ada di lingkungan kita dengan sebaik-baiknya. Sampah dikelola dengan baik, sampah dijadikan bahan dasar ekonomi sehingga bisa bernilai manfaat untuk kehidupan kita. Yang kedua, keluarga besar SMP 1, mari kita dukung, kita sukseskan Sekolah Adiwiyata Mandiri tahun 2021. Sedangkan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya di Kota Madiun, mari pada peringatan Hari Sampah Peduli Sampah Nasional ini kita juga bisa mengelola sampah dengan baik, baik di lingkungan keluarga maupun sampah-sampah yang berada di sekitar kita. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Jawa Timur II, Urtanto Wibowo, memimpin pemusnahan barang milik negara hasil penindakan di bidang cukai selama 2020. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madia Papian C Madiun, Jumat 26 Februari 2021. Prosesi pemusnahan barang-barang ilegal itu juga diikuti oleh kantor pelayanan bea cukai lainnya di wilayah DJBC Jatim II, yakni KPPBC Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Malang, Blitar, dan Kediri secara virtual. Total ada 2.973.010 batang rokok ilegal dan 4.335 gram tembakau iris ilegal yang dimusnahkan hari ini. Angka tersebut sesuai dengan jumlah yang telah mendapatkan persetujuan pemusnahan dari KPKNL. Selain itu, pada kesempatan tersebut juga dimusnahkan barang milik negara hasil penindakan lainnya berupa 631 liter MMEA dan 1.458 paket barang kiriman pos ilegal. Bersama, dipersilakan kepada fotografer dan rekan media untuk segera mengambil beberapa barang hasil penindakan untuk properti foto bersama. Dan ini memang cenderung meningkat 3 tahun terakhir. Tetapi sekali lagi kami tidak ingin berlomba-lomba nangkep itu enggak gitu kan. Pengennya ya mestinya masyarakat secara sadar kemudian berbisnis secara legal. Supaya apa? Supaya menempatkan semua pemain di bidang hasil tembakau ini dia bermain atau berada di dalam playing field yang sama gitu. Meski dalam masa pandemi COVID-19, peredaran barang ilegal masih cukup meresahkan. Ada beberapa modus yang digunakan oleh pelaku untuk mengedarkan barang ilegal, terutama rokok. Antara lain, tidak dilengkapi pita cukai, dilekati pita cukai bekas atau pita cukai palsu, serta dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Pengelolaan jasa parkir di Kota Madiun dipastikan berganti awal Maret nanti. Hal itu menyusul ditandatanganinya kerjasama pengelolaan parkir oleh Wali Kota Madiun Meidi bersama pihak pemenang lelang pengelolaan parkir yaitu CV Navalintang Mukti pada Senin 22 Februari 2021. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Madiun Meidi menghimbau kepada pihak pengelola agar terus mengedepankan pelayanan dalam menjalankan tugasnya. Tidak hanya itu, Wali Kota juga menegaskan terkait pentingnya mentaati aturan yang berlaku. Selain itu, Wali Kota juga berpesan agar pihak pengelola wajib menyediakan identitas bagi juru parkir, mulai dari rompi, ID card, hingga peluit. Wali Kota berharap pengelola yang baru mampu mempertahankan ketertiban dan keamanan dalam hal parkir, serta mampu menegakkan disiplin aturan yang sudah ditetapkan.
mudah-mudahan bisa menjalankan sesuai aturan-aturan yang sudah kita berikan. Dan saya juga titip, kota ini selama ini tertib, kota ini selama ini kebersamaan, kedisiplinan, keamanan semuanya menjaga. Karena kota ini adalah kota kita, rumah kita, tempat kita untuk mengikis rezeki. Maka saya sampaikan kepada CP ini, tolong pendekatan kepada masyarakat, pelayanannya juga bagus. Tolong dikedepankan pelayanannya. Dan saya minta semuanya kita berjalan komandannya aturan. Aturan yang sudah kita sepakati. Tidak boleh mengambil kebijakan awal penyelewengan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna bersama Pemkot Madiun dengan agenda penyampaian nota penjelasan DPRD Kota Madiun tentang 3 rancangan peraturan daerah atau Raperda Inisiatif Daerah Tahap 1 tahun 2021 pada Senin 22 Februari kemarin. Kegiatan yang digelar secara virtual itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Istono bertempat di Gedung Paripurna DPRD Jalan Taman Praja. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi bersama pejabat dan OPD di lingkup Pemkot Madiun yang bertempat di Pendopo Balai Kota Madiun. Adapun 3 raperda inisiatif yang disampaikan oleh DPRD adalah Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, Raperda tentang sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, serta Raperda tentang pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah. Latar belakang disusunnya 3 raperda tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2021 yang telah disepakati bersama antara pemerintah Kota Madiun bersama dengan DPRD Kota Madiun. Setelah dilaksanakan rapat penyusunan 3 raperda, akan ada tahapan selanjutnya, yakni rapat dengar pendapat. Harapannya, seluruh usulan dapat diselesaikan pada akhir tahun ini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sudah pernah menjuarai betul sekali. Nah, salah satu peserta dari LT3 Mengajarkan pendidikan karakter pada siswa-siswi bisa diwujudkan dalam berbagai cara. Salah satunya dengan berbagi kepada sesama. Seperti yang dilakukan SD Negeri Oro-Oro Ombo, Kota Madiun pada Jumat 26 Februari 2021. Melalui gerakan peduli dan berbagi bersama sahabat surga, para siswa dan guru membagikan 50 paket sembako kepada para orang tua siswa dan warga sekitar sekolah yang kurang mampu. Paket sembako itu berasal dari iuran siswa, guru hingga alumni sekolah. Kepala Sekolah SDN Oro-Oro Ombo, Kota Madiun, Siti Kotifah mengatakan, kegiatan itu direncanakan bakal menjadi kegiatan rutin yang dilakukan 2 minggu sekali dalam 1 bulan. Kami agendakan kegiatan penguatan pendidikan karakter kepedulian sosial melalui tabungan sahabat surga. Kemudian dari hasil tabungan itu kita jadikan atau kita buat dalam bentuk sumbangan atau bantuan. Untuk kali ini berupa sembako, nggak tahu nanti mungkin ada paket bentuk lain, jadi bervariasi dan kami rencanakan itu dilaksanakan 2 minggu sekali. Melalui kegiatan itu, dirinya berharap bisa memupuk rasa peduli dan saling berbagi antar sesama, sehingga karakter tenggang rasa di dalam diri tiap siswa bisa tercipta. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Amanda bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.